Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita, umatnya, menyayangi kita sebagai pemeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyayangi dan mengasihi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian rasul atau utusan dari golongan kalian sendiri. Sangat berat penderitaan kalian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan hidayah untuk orang-orang yang beriman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dijelaskan dalam banyak riwayat bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta para sahabat kepada Rasul. Dijelaskan dalam hadis syafaah, hadis mengenai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat, ketika semua umat manusia menunggu yaumul hisab, waktu akan dimulai hisab, bertahun-tahun kita menunggu di situ, lalu masing-masing umat datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kata Nabi Adam, datanglah kepada orang lain. Nafsi, nafsi, hari ini aku harus mempertanggungjawabkan urusanku sendiri. Lalu umat datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh begitu juga. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa. Masing-masing Nabi mengatakan, datanglah kepada yang lainnya, karena saat ini aku harus mempertanggungjawabkan urusanku. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu seluruh umat, seluruh kaum datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat agar hari perhitungan segera dimulai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, saya yang akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk dimulainya hari perhitungan tersebut. Lalu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai yaumul hisab, hari perhitungan. Lalu dimulailah hari perhitungan tersebut. Tidak berhenti di situ. Ternyata Rasulullah SAW saking cintanya dan sayangnya kepada umat, Rasulullah SAW menunggu umatnya untuk masuk ke dalam surga. Lalu saat itu juga Rasulullah SAW ketika menyaksikan penduduk surga sudah masuk semuanya, Rasulullah melihat ternyata masih ada umatnya yang berada di dalam api neraka. Lalu Rasulullah SAW bermohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta dikeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah yang tengah disiksa di dalam api neraka. Singkat cerita, dalam hadis yang panjang tersebut, akhirnya seluruh orang yang beriman kepada Allah, akhrij, kata Allah, man finnar, man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji zarrah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis syafaat tersebut, beliau betul-betul memberikan syafaat tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, yang taat, ahli taat, tetapi Rasulullah SAW juga menyiapkan syafaatnya li ahlil kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau sebegitu hebatnya cinta Rasul kepada kita, kalau sebegitu kuatnya rasa sayang Rasul kepada kita, kepada orang-orang yang taat, bahkan kepada orang-orang yang bermaksiat, lalu bagaimana cinta kita, bagaimana sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan lagi dalam sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 36 yang berbunyi, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, sesungguhnya banyak yang tersesat dari umatku, dari manusia tersebut, maka barang siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, sesungguhnya mereka itu adalah golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak mengikuti ajaranku, kata Nabiullah Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah SAW juga membaca perkataan Nabiullah Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 118 yang berbunyi, In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sekiranya engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan sekiranya engkau memberikan ampunan dan maaf kepada mereka, sesungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saat itu dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca dua ayat ini, beliau menangis. Beliau menangis. Lalu datanglah malaikat Jibril bertanya, Ya Muhammad, ma yubkik? Lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Lalu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tengah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, doa Nabiullah Ibrahim dan doa Nabiullah Isa alaihi salam. Lalu aku memikirkan umatku bagaimana.
bagaimana nasib umatku? Sedangkan umat Nabi Ibrahim, sedangkan umat Nabi Isa alaihissalam, mereka berdua memintakan ampunan kepada Allah. Begitu juga aku. Lalu apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan memberikan segala sesuatu yang membuatmu ridho tentang umatmu. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, hidup cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca dua ayat tadi, beliau menangis. Lalu turunlah malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yubkika ya Muhammad?" Apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummati, ummati." Rasulullah berkata, "Umatku, umatku." Lalu Allah firmankan kepada malaikat Jibril, katakan kepada Muhammad, "Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk." Sesungguhnya wahai Muhammad, aku akan menjadikan engkau ridha terhadap umatmu dan tidak akan menyakiti umatmu sedikit pun. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memikirkan kita umatnya, sehingga beliau senantiasa mengharapkan kemudahan demi kemudahan untuk umatnya. Dijelaskan dalam riwayat lain, dikisahkan ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan tidak baik kepada seorang wanita, namun belum sampai kepada hubungan jima. Orang itu pun langsung sadar. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW melaporkan kesalahannya tersebut. "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa." Kata Rasul, "Apakah engkau sudah berhubungan suami istri dengannya?"
Tidak wahai Rasul, hanya muqaddimahnya saja ya Rasul, belum sampai kepada hubungan seksual. Rasulullah SAW terdiam, tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabatnya tersebut. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terdiam, lalu beliau melihat orang itu ikut sholat asar bersama Rasul. Lalu setelah sholat asar, Rasulullah berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, Aqimis shalah, dirikanlah salat di penghujung siang dan ketika akan datang malam. Sesungguhnya innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Kata Rasul, apakah engkau tadi ikut sholat asar bersama kami? Orang itu menjawab, iya wahai Rasul. Rasulullah katakan, Allah mengampuni dosamu tadi. Kenapa? Karena engkau telah menutupinya dengan amal kebaikan. Catatan para ulama di sini, dosa besar harus tetap bertaubat, sedangkan dosa kecil bisa diampuni, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena sahabat tadi belum sempat berbuat zina, baru sekitar muqaddimahnya saja, maka itu dikategorikan dosa kecil. Dengan perbuatannya ikut sholat berjamaah tadi, terhapuslah dosa perbuatan maksiatnya tadi. Maka setelah mendengar itu, seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, alihada, ya Rasul, apakah ayat ini hanya berlaku kepadaku saja? Apa jawaban Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, Qal li jami'i ummati kullihim, untuk umatku semuanya. Artinya apa? Artinya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil maksudnya apabila kita tutupi dengan amal-amal soleh. Berbeda dengan dosa besar, harus dilakukan minta ampunnya, minta maafnya dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa besar itu sangat banyak. Minum minuman khamar misalnya, berjudi, berzina, membunuh orang, dan ada lagi beberapa dosa-dosa besar lainnya di mana kesemuanya itu tidak akan bisa diampuni kalau tidak dilakukan dengan taubatan nasuha. Berbeda dengan dosa kecil yang diampuni dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan. Selanjutnya dikisahkan juga bagaimana Rasulullah SAW memikirkan umatnya agar tidak begitu lelah dalam urusan ibadah, dalam urusan sholat. Dalam hadis Isra dan Mi'raj yang sangat panjang itu dijelaskan bahwa saat itu ketika Rasulullah SAW Mi'raj dan menerima perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu, maka beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya apa? Akhirnya berkali-kali Rasulullah SAW datang berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan untuk umatmu. Maka Rasulullah meminta keringanan untuk umatnya. Dan akhirnya sholat 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Kata Rasul, dalam hitungan dia 5 waktu, tetapi dalam pahalanya hitungannya sama dengan 50 waktu. Ini menandakan apa? Menandakan bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kita umatnya yang boleh jadi tidak sekuat umat Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah sangat tahu dengan kemampuan umatnya sehingga beliau meminta diringankan kewajiban melaksanakan ibadah salat 5 waktu tersebut yang awalnya 50 waktu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan nanti bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yang berikut ini.
Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. Oh yes, good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek. Kapal selam. Nah. What? No. Pempek, kapal selam. Pempek. Pempek. Pempek lah dulu. Iya. Pempek. You here? Stay here. Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongokkan. Nah. Congok. Iya, Congkok. Congkok. Pempek, Pempek. kapal selam. Pempek. kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Yeah. Kayo. Rich. Kaya. Rich. Rich. Three rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Iya, udah Okay. ngomong. Kapal selam. Oh, apa itu? Mei, laju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Hello, brother. Brother, wong dusun ini. Nah, makan. Kawan lagi lah, Bung Dusun. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Yang duran, payo, mampir. Duran, laju. Duran, mampir. Oh, dah mungkin manis ini. Bangun doi, dari linggau. Mana? Duran, ada pulak semangkuk. Ini nah, ambil. Habis sih bayar aku nih, pengagis juga. Nah, kalau ini 30, ambillah 30. Ini 20 tak apa-apa. Ya. Lah kemana? Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah tu. Nah, jangan tak berjadian kita deh. Oh, Nah, apa? aku mbak yang ini dah. Sama yang ini. Nah, alap deh. Nah, Berapa? Tikok 2.000. Tak basah. Ya, tak apa-apa. 2.000 2.000. Jadi ya. Ya, ya. Ya, belakang mamang ini. Gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Tunggu. Dah apa-apa lah juga. Ini yang besar ini. Ya, namun sama yang ini. Kunjuk ke 2.000. Ya. Tapi syaratnya adik tunggu di sini. Apa yuk? Adik mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Hah? Mamang babit ke dari pojok. Sambut. Tugasnya ya. Kunjuk ke 2.000. Tak basah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat Rasulullah
mencintai Rasulullah SAW, dan ini yang harus kita contoh. Dijelaskan suatu ketika Ali karramallahu wajhah ditanya, bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah SAW? Ali berkata, kana wallah, demi Allah, ahabba ilaina min amwalina. Rasulullah SAW itu lebih kami cintai daripada harta kami. Wa auladina, dari anak-anak kami. Wa abaina, dari orang tua kami. Wa ummahatina, dari ibu-ibu kami. Wa minal ma'il baridi ala zama, dan lebih kami cintai daripada air yang dingin ketika kami merasa kehausan. Tidak sedikit dari para sahabat Rasulullah SAW yang menyiapkan diri mereka untuk berkorban menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika peperangan, tidak sedikit para sahabat yang menjadi tameng badan. Ketika datang tombak, sahabatnya yang duluan, sehingga tidak mengenai Rasulullah SAW. Itu juga yang terjadi kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika peristiwa hijrah. Bagaimana dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq begitu cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW sehingga beliau memperhatikan keselamatan Rasul. Kadang-kadang Abu Bakar berjalan di sebelah kiri Rasulullah, di sebelah kanan, ke depan, ke belakang, dan berputar. Rasulullah katakan, "Ma hadza ya Abu Bakar?" Apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, in mittu fa ana wahdi. Ya Rasul, ini semua mata sedang melihat kita. Sekiranya ada peluru yang menyasar, ada tombak, ada bambu dan sebagainya yang akan menyakiti, maka akulah yang pertama terkena, bukan engkau. Kalau engkau wafat, maka akan hilanglah agama ini. Begitu cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib ketika akan hijrah, bagaimana beliau bersiap tidur di kasur Rasulullah SAW, dan ternyata sudah ditunggu oleh orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Bersedia menyiapkan nyawanya untuk keselamatan Rasulullah SAW. Saudaraku yang berbahagia, kenapa muncul rasa cinta para sahabat kepada Rasul? Karena jawabannya adalah para sahabat merasa berhutang budi, merasa keselamatan mereka. Mereka bisa mengetahui mana baik dan buruknya urusan dunia ini, urusan akhirat ini, karena jasa Rasulullah SAW. Sekiranya Rasulullah tidak diutus, yang terjadi adalah keburukan. Adab-adab jahiliyah terus berlaku, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemusyrikan, kejahiliaan yang merajalela, sehingga tidak ada lagi baik dan benarnya. Maka para sahabat merasa berhutang budi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan keimanan yang ada di dalam jiwa mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dari situlah sesungguhnya kita sebagai umat Rasulullah, selain kita sudah mendengarkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, tentu kita juga harus merasa berhutang budi kepada Rasul dengan ajaran-ajaran kebaikan yang sudah disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar mengenal pribadi baginda Rasulullah SAW, dan seterusnya kita berusaha untuk mencontoh pribadi Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.